di sore hari ini pada saat kita berpuasa sambil mempersiapkan nanti ya, waktunya sebentar lagi berbuka juga ya. Kita membahas mengenai puasa lancar, gula darah aman. Ya, slide berikutnya. Jadi gaya hidup modern zaman sekarang tuh ternyata menyebabkan kita tuh sering makan, kemudian makanan yang biasa kita konsumsi itu memiliki kalori yang tinggi ya. Kemudian jeda antar kita makan itu ternyata singkat-singkat karena orang banyak ngemil misalnya seperti itu ya. Kemudian dengan gaya hidup yang kurang gerak karena kita bekerja misalnya duduk di bangku atau hanya menyetir kendaraan seperti itu menyebabkan kurang gerak sehingga beberapa penyakit meningkat nih, obesitas meningkat, diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke maupun demensia. Demensia kok bisa ya? Coba kita bahas nanti berikutnya ya. Nah, salah satu berdasarkan medis nih yang dimaksud dengan puasa itu kita mengurangi asupan makanan. Nah, kategorinya ada dua, jangka panjang, jangka pendek. Bukan dalam satu hari kita berpuasa berapa lama, tapi maksudnya adalah berapa lama kita menjalankan berpuasa tersebut. Kita sebut jangka panjang kalau kita melakukan continue puasa lebih dari 8 hari. Nah, seperti kita tahu, salah satu yang lebih dari 8 hari itu adalah berpuasa Ramadan tuh. Dan memang disebutkan bahwa ada pengaruh positif bagi kesehatan tubuh kita. Jadi bukan cuma hanya untuk beribadah saja. Yuk kita lanjut berikutnya. Nah, artinya kalau kita menjalankan puasa Ramadan seharusnya tidak hanya sehat fisik ya, sehat jiwa juga karena kita menjalankan ibadah kan. Nah, ini ada penelitian yang cukup besar yang dilakukan pada tahun 2004, dilakukan bahkan di 13 negara, tapi studinya adalah retrospektif. Jadi mereka mengambil data sampai tahun 2001 dari 13 negara dengan mayoritas muslim, yaitu Algeria, Bangladesh, Mesir, India, dan salah satunya kita loh, Indonesia diambil datanya. Ya, nah ternyata didapatkan bahwa yang berpuasa Ramadan ini nggak cuma yang tipe 2 saja, tapi tipe 1 juga. 43% dari data mereka dan 43% diabetes tipe 1 dan 79% diabetes tipe 2. Itu artinya pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2 boleh untuk berpuasa Ramadan. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi bahwa dari penelitian ini didapatkan pada saat berpuasa Ramadan ada resiko nih, yaitu hipoglikemianya meningkat 7,5 kali dibandingkan sedang tidak berpuasa. Dan hiperglikemia itu kelebihan gula darah meningkat 5 kali. Berarti dok lebih sering hipo? Iya, gitu. Nah, hanya 62% dari data yang diperoleh yang berkonsultasi sebelum berpuasa. Ya, kemudian yang mengalami episode hiperglikemia itu lebih bersedia untuk menstop berpuasanya dibandingkan yang mendapatkan episode hipoglikemia. Berarti dok, cuman yang meningkat 5 kali itu aja yang bersedia stop. Iya, betul. Yang 7,5 kali yang hipo malah nggak mau tuh. Nah, kemudian perawatan rumah sakit saat berpuasa 2% pasien kencing manis tipe 2 dengan hipoglikemia, kemudian 4% kencing manis tipe 2 dengan hiperglikemia. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang hiponya mungkin masih bisa teratasin tanpa harus dirawat di rumah sakit ya. Makanya mereka tetap melanjutkan ibadah berpuasanya. Yuk, berikutnya. Nah, kalau studi ini dilakukan di Pakistan, di Islamabad. Ini studinya adalah prospektif, jadi ke depan. Mereka tidak melihat dari data sebelumnya, tapi memang memberikan perlakuan ke depannya, ya. Dan waktu pelaksanaannya juga lebih mendekat ke sekarang, ya. Jadi lebih baru nih penelitiannya. Nah, pada penelitian yang prospektif ke depan itu didapatkan 10% yang mengalami hipoglikemia, sedangkan yang mengalami hiperglikemianya 3,3%, jadi tetap hipo ya, lebih sering dibandingkan hiper. Kemudian kejadian hipo ini lebih banyak terjadi pada pasien wanita dan mereka yang sedang mengkombinasi itu dengan antara insulin dengan obat kencing manis yang diminum. Jadi bukan terapi satu macam, misalnya insulin saja atau obat oral aja, tapi lebih sering yang kombinasi, yang hipo ya. Dan di sini malah mendapatkan hanya 33,3% saja yang berkonsultasi sebelum berpuasa. Yuk kita lanjut lagi.
Nah, berarti dari kedua penelitian itu kita bisa simpulkan, Dok. Berarti diabetes yang boleh berpuasa tipe 1, tipe 2 boleh, Dok? Boleh. Resikonya apa? Hiper sama hipoglikemia dan lebih sering hipo dibandingkan hiper. Terus harus ada kiat dong gimana caranya kita mencegah risikonya. Karena tadi kan kita lihat bahwa salah satu tujuan beribadah Ramadan tidak hanya untuk beribadah tapi juga untuk menimbulkan kesehatan gitu. Dan sehatnya itu menyeluruh secara fisik maupun psikis kita. Yuk kita lanjut. Nah, pada saat kita mau memulai berpuasa Ramadan untuk diabetes sih, pertama adalah 1-2 bulan sebelum berpuasa, kita screening dulu nih, kadar gula darahnya, tekanan darah, kadar lemak. Terus kalau misalnya biasa konsultasi ke dokternya, tentunya dia ngeh tuh untuk bapak atau ibu, modelnya kayak gimana nih? Kalau obatnya dimasukin, lebih baik dimasukinnya kapan, dosisnya berapa, kemudian faktor makanan pagi apa siang atau malam nih yang lebih banyak pengaruh gitu. Nah, bisa menentukan resiko yang terjadi jika berpuasa, terus kita bisa mencari jalan gimana caranya supaya bisa menjalankan ibadahnya lancar. Kemudian tentunya pemantauan gula darah secara teratur, terutama pada pertengahan hari sama menjelang berbuka puasa. Nanti ada lebih detailnya lagi untuk hal ini. Jangan berpuasa jika merasa tidak sehat. Kemudian perlu penyesuaian dosis dan jadwal insulin ataupun obat oral pada saat menjalankan ibadah puasa. Kemudian menghindari makanan minuman manis secara berlebihan nih. Seperti karbohidrat kompleks lebih baik dikasihnya waktu sahur. Kemudian karbohidrat simpel jangan pas sahur tapi pada saat berbuka. Kemudian hindari aktivitas berlebihan menjelang berbuka puasa karena takut resiko hiponya meningkat. Terus dok, kapan dong harus di stop? Kalau misalnya kayak gimana nih berpuasa di stop? Kalau gula darahnya kurang dari 70 mg per desiliter itu berarti masuk kriteria hipoglikemia. Kemudian kalau di atas itu dok antara 80 nih hampir-hampir nih mepet-mepet hipo nih. Atau meningkat lebih dari 300 lebih baik mulai dipertimbangkan. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini penghentian berpuasa. Kapan sebaiknya kita menghentikan dulu berpuasanya? Kalau kita cek gula darahnya kurang dari 70 tadi ya. Kalau misalnya kita dapatkan antara 70-90, lebih baik kita ulang lagi gula darahnya 1 jam kemudian. Kalau dia kecenderungannya turun, mendingan kita stop dulu. Kemudian, atau kalau gula darahnya di atas 300, ini hiperglikemia. Ya. Atau kalau didapatkan gejala nih, jadi kan bisa aja ya misalnya kondisi tersebut timbul saat dalam perjalanan. Nggak mungkin dong kita beli-beli alat cek gula darah dulu di tengah jalan. Jadi harus siap-siap nih kalau gejalanya udah mulai muncul, jangan dipaksakan. Hipoglikemia, hiperglikemia, dehidrasi, atau penyakit akut lainnya. Lebih baik dihentikan dulu sementara berpuasanya. Kita evaluasi dulu ya. Nah, gejala hiper tuh apa aja dok? Kalau hiperglikemia tuh haus, kemudian lapar, buang air kecilnya jadi sering, lemes bawaannya. Kemudian bingung karena tadi gula darah itu mempengaruhi saraf ya. Salah satunya adalah brain. Brain itu adalah yang mengatur salah satunya kepribadian, daya ingat, fungsi kognisi kan ya. Kemudian bisa mual muntah sama nyeri perut. Kalau hipo gimana dok? Aduh, tangannya sampai gemeter, keringat dingin, perih perutnya. Kayak ada rasa lapar yang berlebihan sampai berdebar-debar. Kadang-kadang saking hiponya tuh sampai melek aja udah nggak bisa lagi. Jadi kesadarannya seperti turun ya. Bingung dia ditanya apa-apa, kayak nggak connect gitu. Sama sakit kepala, kayak kalau kita telat makan, mahnya kumat, kepala juga ikut-ikutan ya. Suka. Ya, oke, kita lanjut. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan pemeriksaan gula darah saat berpuasa. Itu bisa dilakukan pada saat apa aja, dok? Sebelum sahur, pada saat pagi, siang, sore, sebelum berbuka, 2 jam bahkan sesudah berbuka, atau setiap saat kalau kita merasa gejala tadi muncul, hipoglikemia maupun hiperglikemia atau kondisi yang kurang sehat. Terus sering banget dong dok periksanya. Nah, itulah perlunya konsultasi untuk mengetahui ya, kapan sih sebaiknya pada ibu bapak kan masing-masing ini beda-beda nih model respon badannya ya. Terus terhadap obat, terhadap makanan yang dimakan, walaupun sama-sama kencing manis.
Jadi harus disesuaikan pola sama kapan pemeriksaannya, gitu. Tergantung bagaimana respon badannya, kemudian sama makanan yang biasa ibu bapak makan. Nah, biasanya yang mengerti soal begini tuh dokternya, karena terutama dokter yang biasa menangani ibu sama bapak. Itu dia tahu nih, oh kalau bapak ini kalau makan itu biasanya dia banyak, terutama di siang hari nih, gitu. Tapi kan kalau puasa Ramadan berarti ini ya apa namanya siang kan nggak makan. Kalau makan sahur, bapaknya makannya banyak nggak? Dokternya akan biasanya menanyakan, biasanya gimana? Oh, kalau pagi-pagi itu saya kurang selera. Nah, itu harus diatur nanti pemberian obatnya, dosisnya, ya, ataupun jadwal jenisnya dimasukkan yang sahur tuh yang mana, gitu. Kalau ada lebih dari satu obat. Kalau kelompok resiko tinggi, minimal harus 3 kali sehari kita ngeceknya, ya. Oke, sekarang yang dimaksud dengan resiko tinggi, sedang, rendah itu apa nih? Yuk, slide berikutnya. Oh ini dulu ya. Jadi pemeriksaan gula darah idealnya tuh bisa sampai 7 kali ini pemeriksaannya. Resiko sangat tinggi itu minimal 3 kali dari 7 tabel ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau sangat tinggi. Resiko tinggi kurang lebih 3 kan. Resiko sedang atau ringan cukup 2 kali saja. Yuk, yang berikutnya. Nah, ini mungkin salah satu yang pentingnya sebelum kita memutuskan akan menjalani ibadah puasa Ramadan atau tidak. Resiko sangat tinggi itu kita dapatkan kalau sering hipoglikemia berat nih, terutama 3 bulan terakhir menjelang Ramadan. Berulang hipoglikemianya, bahkan tidak disadari beberapa. Kemudian atau kalau gula darahnya tinggi terus, jadi setiap 3 bulan kan kita cek HbA1c, ternyata belum mencapai target nih, misalnya di atas 10, nah itu harus hati-hati. Kemudian kencing manis tipe 1, sedang kondisi akut misalnya, atau sedang kondisi berat, gula darahnya tinggi sekali dalam 3 bulan terakhir hingga akhirnya perlu perawatan rumah sakit, atau sedang menjalani pekerjaan fisik yang berat, pada yang sedang hamil, atau sedang cuci darah rutin. Kemudian resiko tinggi pada pasien yang hiperglikemianya sedang, jadi rata gula darahnya itu sekitar 150 sampai 300, HbA1c-nya sekitar 7,5 sampai 9 tuh. Insufisiensi ginjal, jadi belum perlu cuci darah, cuman sudah ada gangguan fungsi ginjal misalnya. Kemudian ada komplikasi makrovaskular yang berlanjut, misalnya ada gangguan stroke misalnya, atau jantung koroner, seperti itu. Terus hidup sendiri, tidak bersama dengan keluarga, padahal minum sulfonil urea itu seperti glibenclamid gitu ya. Terus kemudian atau sedang menjalani terapi insulin karena perlu pengawasan, harus ada yang nemenin. Kemudian ada penyakit penyerta yang menimbulkan resiko. Usia lanjut, mungkin ini terkait mengingat obat, kemudian kemampuan untuk mengunyah makanan, kemudian makanan-makanan, kalau kita sudah senior kan terkadang nggak selalu cocok untuk semua jenis makanannya, seperti itu. Kemudian pengobatan yang mengganggu proses berpikir, maksudnya apa? Orangnya jadi cenderung ngantuk, misalnya lagi pengobatan psikiatri atau sedang pengobatan untuk penjepitan saraf tulang belakang misalnya tuh, obat-obatannya ada yang sering bikin ngantuk tuh. Akhirnya nanti takutnya bingung ya, terlupa misalnya. Jadi harus ada yang mengawasi, yang membantu menemani. Risiko sedang, diabetesnya terkendali dengan short acting insulin secretagogue salah satunya. Kemudian risiko rendah, jadi ini sehat nih, gula darahnya terkendali, sudah ada buktinya HbA1c, kolesterol tadi kita udah cekin semuanya fine. Terus dalam pengobatan metformin, acarbose, thiazolidinedione atau DPP-4 inhibitor, itu risikonya rendah. Yuk berikutnya. Nah, lihat ini banyak sekali memang obat-obatan untuk kencing manis. Yang tabel sebelah kiri itu obat yang diminum, yang sebelah kanan itu insulin. Lihat, pada saat bulan Ramadan ternyata perlu penyesuaian dosis, kemudian mau penempatannya di mana nih? Misalnya saya minum glibenclamid sama metformin. Metforminnya 3 kali sehari. Lah, yang siang kan nggak masuk, jadi gimana dok?
Oke, berarti hanya pada saat sahur dan saat berbuka. Nah, terus kalau glibenin klamitnya itu kan jangka panjang loh dok, 24 jam. Sedangkan kalau saya makan sahur kan habis itu saya berpuasa. Oh iya betul, berarti masukinnya jangan pas lagi sahur, tapi masukinnya ketika sedang berbuka, seperti itu. Kalau insulin ini penggunaan yang long acting mungkin yang harus hati-hati, karena long acting itu 24 jam, dia akan secara bertahap menurunkan gula darah. Kalau rapid acting, dia kerja hanya sekitar 5 jam. Jadi setelah kita masukkan, dia cuma kena 5 jam. Setelah 5 jam, dia nggak kerja lagi. Jadi kalau rapid acting, mungkin kita bisa berikan pada saat sahur sama saat berbuka. Dalam arti juga saat sahur mungkin harus diperhatikan. Porsi makan pada saat sahur bagaimana nih? Gitu. Kalau misalnya saat sahur tidak bisa terlalu banyak, dosis insulin rapid acting-nya mungkin harus dikurangi sekian persen. Gitu. Terus kemudian nanti pada saat berbuka baru full dosisnya yang rapid acting-nya. Rapid acting itu seperti Novorapid misalnya itu. Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, jadi kondisi diabetes yang memungkinkan untuk berpuasa dan yang tidak memungkinkan. Kalau misalnya baru saja dalam 3 bulan ini dirawat di rumah sakit terkait entah gula terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau sedang ada penyakit, misalnya dia habis stroke dok, atau jantung koroner, lebih baik jangan dulu, seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya gula darahnya masih belum stabil, kadang-kadang tinggi, terlalu tinggi, kadang-kadang hipo, jangan dulu. Kalau misalnya sedang berpuasa, kemudian terjadi kondisi tadi terlalu rendah atau terlalu tinggi, mau nggak mau harus di stop dulu, kemudian evaluasi, seperti itu ya. Kalau resiko tinggi bisa berpuasa, bisa sebenarnya, tapi pengawasannya harus lebih ketat dan nggak boleh ditinggal sendiri, harus ada yang nemenin. Kapan pemeriksaan gula darah berpuasa harus dilakukan? Nah, itu tadi ada tabelnya, nanti bisa diikutin, nanti dinilai dulu resikonya masuk ke yang mana. Kalau semakin ke arah sangat tinggi, berarti harus semakin lebih sering pemeriksaannya. Terus ada perbedaan waktu minum obat dan minum, oh iya, dan itu tergantung masing-masing orangnya, terindividualisasi, ya. Harus dilihat pola gula darahnya, pola makannya, seperti itu. Yuk, lanjut lagi. Nah, ini yang berikutnya. Pada saat kita berpuasa, dalam tubuh kita itu didapatkan penurunan kolesterol darah, kemudian sensitivitas insulin meningkat loh. Kemudian respon sel beta pankreasnya juga jadi lebih baik. Artinya kalau kita berpuasa, harusnya kebutuhan obat-obat minum sama insulin mungkin saja bisa lebih kurang dibandingkan pada saat kita tidak berpuasa. Kemudian juga ada penurunan asam laktat, total asam amino, dan asam amino esensial, itu berarti protein. Kemudian kita dapatkan penurunan berat badan. Endorfin meningkat, endorfin itu hormon yang membuat kita rileks, tenang. Kemudian terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan asam urat. Nah, salah satu yang mesti diperhatikan bahwa protein ini adalah dasar untuk antibodi, kemudian kerja enzim, di mana ikut menurun juga kalau kita berpuasa Ramadan. Nah, mungkin ini bisa ditambahkan pada saat nanti kita berbuka. Kalau nggak salah di M-Ganik proteinnya banyak ya? Iya, betul dokter. Nah, di M-Ganik proteinnya banyak. Nah, dengan jadi demikian, memang nanti bisa dibantu ya. Betul. Jadi pada saat kita berpuasa, antibodinya tetap bisa bertahan karena kita punya protein cukup gitu. Itu salah satu kan untuk pasien diabetes sih, salah satunya kan resiko infeksinya mereka tinggi ya, karena daya tahan tubuhnya cenderung rendah. Berarti pada saat berpuasa rentan nih kalau ternyata proteinnya ikut turun juga. Nah, ini mungkin bisa tercukupi ya. Gitu. Betul, jadi nanti bisa dibantu juga ya dengan M-Ganik ya. Betul. Untuk proteinnya. Betul. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini beberapa penelitian sudah dilakukan. Ini ada studi di Qatar pada tahun 2014. Nah, dia dapatkan bahwa selama kita berpuasa Ramadan ternyata signifikan loh, ada penurunan kolesterol, tekanan darah, gula di darah, bahkan HbA1c. Itu turun. Bagus kan berarti dampaknya? Kemudian ini dilakukan lagi intermittent fasting.
Intermittent fasting itu 18 jam berpuasa, kemudian 6 jam window bisa makan. Atau 16 jam berpuasa, 8 jam window kita bisa makan. Atau 20 kita berpuasa, 4 jam kita bisa makan. Kalau berpuasa Ramadan itu kan 18 jam, bahkan lebih loh kita berpuasa. Berarti kan mirip intermittent ya. Nah, bagaimana kalau dari intermittent? Ternyata berat badan ikut turun, kolesterol juga membaik, tekanan darah baik. Berarti bagus nih dampaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cuman kalau kita melakukan berpuasa yang periodiknya singkat, jadi bukan puasa Ramadan pastinya ya. Misalnya lagi, aduh, aku lagi timbang nih berat badannya, kok naik? Pengen turunin puasa, misalnya kayak gitu ya. Ternyata penurunan kadar gula darah yang hanya dilakukan dengan periodik singkat berpuasa ada dampaknya, karena aktivitas otak itu sangat dipengaruhi oleh kadar gula darah. Jadi kalau terjadi penurunan gula darah, tiba-tiba terjadi penurunan kognitif, koordinasi, gangguan penglihatan, karena kebetulan yang menyebabkan kepribadian kita bagaimana modelnya itu ada di kepala, dalam arti di brain, otomatis ikut berubah juga kepribadiannya, jadi mudah cemas, mudah depresi. Aduh, kok jadi muncul gangguan emosi ya? Pada pasien diabetes, itu terjadi penurunan produksi dan sensitivitas insulin. Jadi gula yang ada di dalam darah itu tidak bisa digunakan oleh sel badan kita untuk menghasilkan energi. Berarti terjadi gangguan juga. Iya, jadi mudah depresi, cemas, dan gangguan daya ingat. Loh, kata dokter katanya bagus buat secara psikiatrinya oke, secara fisiknya oke. Kan ini nggak sesuai ya? Coba kita lihat lanjut. Belum selesai nih. Yuk, lanjutnya. Nah, ini ada penelitian lagi yang menilai metabolisme selama berpuasa dan hanya saat kondisi kelaparan. Ternyata durasi kita melakukan berpuasa itu mempengaruhi faktor apa aja. Kalau kita berpuasanya hanya hitungan jam saja, ternyata hanya sebagian kecil aja yang terpengaruh. Berbeda juga kalau kita berpuasanya hitungannya hari. Coba lihat, yang paling penting adalah pada saat prolonged fasting atau starvation. Dalam arti kita melakukan puasa bulanan, seperti sekarang yang kita lakukan. 30 harian kurang lebih. Nah, ada yang namanya NPY, itu meningkat. Nanti kita lihat itu apa ya. Nah, karena ini akan mempengaruhi kinerja brain kita dan saraf di tulang belakang. Yuk, kita lanjut. Nah, jadi ternyata puasa kalau kita lakukan secara prolong, jadi bukan hitungan hari saja, tapi hampir mendekati 1 bulan, dia meningkatkan perbaikan dari sel saraf. Kemudian plastisitas sinapsis, jadi antar saraf itu mengirim sinyalnya itu menjadi lebih baik, sehingga akhirnya mengurangi nyeri, meningkatkan kemampuan kita mengingat, kemudian memperlambat penuaan otak, yang kadang-kadang kalau kita CT atau MRI, hasilnya atrofi cerebrik gitu, itu artinya penuaan brain kita. Kemudian serotonin sama beta endorfin juga meningkat, sehingga mengurangi sensasi nyeri, terus mood kita menjadi lebih baik. Nah, yang tadi saya bilang NPY itu adalah neuropeptide Y, ya, mengurangi aktivitas di saraf tulang belakang. Artinya pada pasien yang mengalami gangguan tulang belakang, misalnya ada penjepitan saraf, kalau dia melakukan puasa prolong, itu bisa mampu mengurangi nyeri di sistem saraf tulang belakangnya bahkan. Jadi kesimpulannya dia meningkatkan spesifik self-protective cellular stress resistant mekanisme. Jadi mekanisme yang melindungi stres pada sel pada tubuh kita. Termasuk salah satunya adalah sistem saraf. Yang di dalamnya ada brain, kemudian saraf di tulang belakang, dan saraf-saraf tepi. Berarti dampak psikisnya juga ada. Betul nggak? Karena tadi kita brain kita itu adalah yang mengatur emosi dan kepribadian. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi ada penelitian yang meneliti mengenai intermittent fasting ini. Nah, dia menelitinya terhadap tikus dan terhadap manusia. Ternyata pada manusia kita dapatkan performance, daya ingat kita menjadi lebih baik. Memori secara verbal, motorik koordinasi, kemudian cara belajar, dan daya ingat meningkat semuanya. Ya, oke.
Ya, berikutnya. Nah, ini. Lihat ini perbedaannya kalau kita melakukan intermittent fasting dibandingkan dengan irregular fasting. Jadi fasting yang tidak direncanakan, kadang iya, kadang enggak, hanya short-short aja, dibandingkan kalau intermittent fasting. Hasilnya menjadi lebih baik secara keseluruhan. Ya, tidak hanya fisik, tapi juga psikis kita. Kadang-kadang kita bingung, kenapa ya? Kok udah sering berpuasa, kayak gitu. Tapi tidak bisa membantu secara fisik kita, malah mahnya kambuh. Mungkin yang harus dinilai, oke, bagaimana nih saat kita berpuasa seperti itu? Apakah persiapannya udah mantap atau enggak? Kemudian berapa lama dilakukan berpuasanya? Karena ternyata yang memberikan dampak lebih banyak adalah kalau berpuasanya itu hitungan hari atau hitungan bulan ya. Oke, lanjut. Nah, mengenai nutrisi dan cairan. Pada saat berpuasa, kebutuhan kalori harian kita adalah jumlahnya sekitar 1.200 sampai 2.000. Untuk sahur, kita masukkan sekitar 30 sampai 40%. Kalau saat berbuka, bisa lebih banyak, antara 40 sampai 50%. Ditambah camilan sehatnya ya, bisa masuk itu M-ganiknya lagi ya. Kemudian komposisi nutrisi terdiri dari karbohidrat itu 40-50%. Nah tuh, dia bilang lebih baik pilih yang indeks glikemiknya rendah, supaya apa? Energinya dilepaskan secara perlahan. Jadi tidak ada beban kepada tubuh kita terkait gula darah yang terlalu tinggi dalam sekali waktu. Kemudian protein tuh, 20-30% kacang-kacangan udah sesuai tuh. Terus bisa juga ikan atau unggas atau dagingnya. Lemaknya sekitar 30-35% dan disarankan jangan yang jenuh gitu. Kalau bisa yang branch chain, yang jadi tak jenuh ganda gitu. Minyak jenuhnya justru harus dikurangin, dibatasin kurang dari 10% dari asupan harian yang tadi 1.200 sampai 2.000. Asupan seratnya harus cukup dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Minum, jangan lupa itu harus cukup juga, karena ginjal kita harus dijaga, sekitar 30-50 cc per kilogram berat badan, tapi hati-hati nih, pada pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan jantung. Ya. Kemudian pada saat makan sahur, kalau bisa deket-deket mau mau selesai jam sahurnya gitu. Pada sebisa mungkin lah sebelum memulai berpuasa. Terus makanan tetap ya yang banyak mengandung gula-gula simpel nih, terus minuman manis, sirup, jus kalengan, jus segar, artinya simple sugar, tetap harus dihindari selama berbuka gitu. Ataupun antar waktu makan ya. Kemudian minuman yang berkafein juga jangan. Kok gimana sih dok? Kenapa emang? Kalau kita makan minum yang berkafein, misalnya ada kopi atau teh pekat kayak gitu ya, jadi pipisnya banyak. Sedangkan kalau menjelang nanti kita berpuasa kan kita puasa minum juga, nggak minum. Nanti cairannya mudah dehidrasi, kekurangan cairan. Oke, kita lanjut yang tunggu. Ini ada satu gambar ini yang di atas soal tangan itu sebenarnya adalah metode jumlah makanan yang biasanya saya ajarkan kepada pasien saya. Karena nggak mungkin pasien itu bawa timbangan kemana-mana. Jadi untuk karbo itu sebesar kepalan tangan pasiennya, jangan kepalan tangan tetangga nih. Soalnya beratnya sama tinggi badan tetangga itu beda dia. Jadi ini sama pasien sendiri ya. Kalau untuk karbonya itu sebesar kepalan tangan. Kemudian untuk protein lihat sebesar telapak tangan dagingnya tuh ya. Kemudian kalau untuk fat, lemak itu hanya sebesar ibu jari, jangan terlalu banyak. Jadi saya biasanya minta untuk satu menu makanan itu yang digorengnya kurang lebih satu macam deh, jangan terlalu banyak. Nah kalau sayur bisa 2 lauk makan. Ini yang biasanya saya gunakan. Yuk selanjutnya. Nah untuk olahraga. Olahraga yang disarankan adalah olahraga ringan sampai sedang yang dilakukan pada pagi hari sebelum berpuasa atau sesudah berbuka puasa. Tadi untuk menghindari hiponya ya. Kalau olahraga berat jangan selama berpuasa, terutama kalau mau menjelang berbuka, nanti takut hipo sama dehidrasi. Kemudian sholat tarawih ini sebaiknya dilakukan, karena ada gerakan fisik yang bisa membantu. Jadi seperti olahraga ringan. Nah, olahraga ringan sedang berat itu kayak gimana sih dok? Nah, ini bisa dilihat nih yang saya lingkarin. Jadi olahraga ringan itu terasa gampang.
kayak bisa dikerjain seterusnya. Seperti misalnya cuma stretching atau berjalan ringan. Kemudian olahraga yang moderate atau sedang, seperti sedikit berat katanya. Tapi masih bisa dilakukan sambil ngobrol, walaupun nggak bisa sambil nyanyi, kata dia. Seperti misalnya berjalan, aerobik, kemudian sedikit mendorong. Kalau yang berat kayak gimana, Dok? Aduh, rasanya kayaknya ngos-ngosan banget. Mau bicara aja susah. Mau narik nafas aja rasanya ngos-ngosan, gitu. Dan nggak bisa bicara terlalu lama. Contohnya, lari yang cepat, gitu. Kemudian bermain basket, itu nggak boleh kalau lagi berpuasa. Yuk, berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, diabetes sih bisa berpuasa. Bisa sekali berpuasa Ramadan dan disarankan. Tapi sebelumnya kita harus lakukan konsultasi. Dalam arti ini kan dokter yang biasa menangani, dia kenal nih pasiennya modelnya gimana. Supaya dia bisa menganjurkan cara makan, kemudian dosis sama jadwal obatnya gitu ya. Terus kita bisa menyiapkan dengan pemeriksaan darah yang diperlukan untuk ready berpuasa Ramadan. Kemudian untuk mencegah resiko hipo maupun hiper, memang harus dilakukan pengawasan gula darah berkala. Jangan lupa tentukan resikonya, kita masuk yang mana nih. Kemudian penyesuaian dosis dan penggunaan obat, sama pengaturan nutrisi dan olahraga. Diabetes sih bisa berolahraga? Boleh, tapi harus jenisnya sama jadwal olahraganya sesuai. Kemudian, kenapa? Karena berpuasa itu sangat baik untuk kesehatan fisik dan jiwa. Oke. Suaranya apakah terputus, dokter? Oke, sepertinya dokter Dewi. Oke, maaf dokter, untuk suaranya mati, dokter. Oh, suaranya mati. Ini udah saya... Nah, ini sudah. Oke, ini sudah muncul kembali suaranya. Oke, yang kesimpulannya udah masuk tadi, belum? Tadi terputus, dokter, sampai di bagian olahraga. Oke, nah setelah olahraga itu, diabetes itu bisa berolahraga pada saat berpuasa, tapi jangan lupa jenisnya sama kapan melakukan olahraganya harus diatur ya. Terus kemudian jangan lupa sholat tarawihnya. Terus kenapa sih semuanya ini harus dilakukan dan boleh pada pasien diabetes sih? Karena berpuasa itu secara medis sudah terbukti baik untuk kesehatan fisik dan psikis, tapi syarat ketentuannya harus diikutin dulu ya, supaya lancar ibadah Ramadannya. Oke, slide berikutnya. Baik, sekian dari saya. Wah, mendengar seluruh materi yang disampaikan Dr. Dewi, teman sehat dan sahabat Silom, kita juga jadi lebih paham ya, dan tentunya kita juga jadi lebih tahu kira-kira boleh atau tidak berpuasa, terus resiko apa saja yang bisa muncul ketika berpuasa, terus bagaimana pemeriksaan gula darah saat berpuasa, kemudian manfaat puasa, serta olahraga dan nutrisi-nutrisi yang disarankan selama berpuasa. Ya, nah dokter, selanjutnya ini kita memasuki ke sesi tanya jawab nih dokter. Teman sehat yang ingin bertanya kepada dokter Dewi nanti boleh dituliskan di kolom chat dengan format mama, domisili pertanyaan, nanti akan dipilih 3 pertanyaan terlebih dahulu ya dokter ya. Oke. Nah, sudah ada nih pertanyaan yang masuk ya dokter dari teman sehat dan sahabat Silom. Ini akan membacakan pertanyaannya satu persatu. Nanti silakan dokter Dewi boleh langsung dijawab ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Diantri dari Solo. Wah, halo Ibu Dian dari Solo. Dokter, ibu saya penderita diabetes. Kebetulan 2 hari ini puasa dan lemes. Tadi pagi cek lab, HB-nya ini rendah. Bagaimana nih dokter tips berpuasa yang baik bagi ibu saya agar HB-nya tetap normal? Kemudian sebenarnya apakah ada hubungannya anemia dengan diabetes? Lalu untuk konsumsi M-Ganik ini nanti di waktu sahur atau berbuka nanti bisa saya bantu jelaskan ya. Silakan untuk
Dokter Dewi boleh dijawab terlebih dahulu tips berpuasa yang baik supaya HB-nya tetap normal dan apakah ada hubungannya anemia dengan diabetes? Silakan untuk Dokter Dewi. Ini gula darahnya yang terlalu rendah, lemasnya, atau karena HB-nya terlalu rendah ya? Untuk ini puasanya lemas karena HB-nya, saya lihat HB-nya rendah. Oh, HB kalau tetap normal. berarti gula darahnya tidak terpengaruh ya, tetap baik ya. Berarti mungkin dengan HB yang rendah, mamahnya ada penyakit kronis yang lain mungkin. Tidak terkait hanya kencing manis saja. Kalau misalnya memang ada HB-nya rendah, lebih baik dievaluasi dulu penyebab HB-nya rendah apa sebelum memulai berpuasa. Karena sel darah merah itu dia punya fungsi itu untuk mendistribusi nutrisi juga salah satunya kan. Selain banyak pekerjaannya yang harus dilakukan oleh sel darah merah. Nah, kalau misalnya HB-nya rendah sih, apalagi kalau di bawah 10 ya, kalau saya saranin sih jangan berpuasa dulu kayaknya, dievaluasi dulu penyebab HB-nya rendah itu kenapa gitu. Terus yang keduanya bagaimana? Hubungan anemia dengan diabetes, dokter. Oke. Anemia dan diabetes. Kalau gula darahnya sering tinggi ini, dia akan menimbulkan banyak komplikasi. Nah, salah satunya menimbulkan gangguan pencernaan juga. Pasien kencing manis dengan gula darah tinggi itu cenderung mudah kembung, sehingga nafsu makannya menurun. Otomatis asupan nutrisinya menjadi berkurang, HB bisa saja turun. Atau ada obat-obatan yang memang menimbulkan resiko untuk pendarahan misalnya, gangguan pencernaan misalnya, sehingga HB-nya ikut turun. Pasien kencing manis juga mudah terkena gangguan ginjal, sehingga dia buca HB juga cenderung rendah jadinya. Seperti itu. Mungkin itu harus ditelaah dulu ya, penyebab HB-nya turun itu ya. Mungkin karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi seperti itu. Ya. Oke, jadi memang harus dicek terlebih dahulu ya, karena faktornya ini banyak ya, dokter ya. Oke, dan bisa jadi tadi diabetes karena memang nutrisinya tadi udah nggak terkontrol ya, jadi bisa ke anemia juga. Tidak secara langsung menyebabkan anemia, tapi komplikasi yang terjadi pada pasien kencing manis itu bisa menimbulkan, memang beberapa menimbulkan HB-nya turun. Seperti itu tuh mungkin harus dievaluasi dulu ya sebelum berpuasa. Oke, jadi sebelum puasa, balik lagi ya, tetap harus konsultasi dengan dokter ya, supaya untuk lebih tahu kondisi kesehatannya ya. Untuk kita juga menentukan resikonya, tadi kan ada tabel resikonya ya, supaya kita bisa preparation gitu, bersiap. Oke, terima kasih Dokter Dewi atas jawabannya ya, sangat lengkap. Semoga terjawab ya Ibu Dian. Lalu untuk konsumsi organik ini saya bantu jawab ya. Baiknya saat waktu sahur atau berbuka. Untuk waktu sahur silakan bisa dikonsumsi 10-15 menit sebelum imsak. Lalu saat berbuka puasa bisa diawali saat buka puasa ini konsumsi organik ya, untuk menghindari lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Bisa jadi takjil ya jadinya ya? Bisa jadi takjil ya? Bisa jadi takjil, bisa jadi takjil. Ya, jadi takjilnya juga aman, gula darahnya tetap terkontrol, puasanya lancar ya. Oke, kita bisa lanjut ya dokter ya ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Rini Mulyasari di Bekasi. Nah, halo dokter, apakah mengkonsumsi 7 kurma ketika berbuka puasa bisa menaikkan gula darah? Karena sebelum puasa saya sudah kontrol dokter, hasilnya 100 dan sewaktunya 130. Jadi gula darah puasanya 100, gula darah sewaktunya 130. Hari ini setelah sahur badannya bergetar dan jantungnya berdebar ketika cek ternyata gula darahnya tinggi 288. Akhirnya saya buka puasa. Nah, gimana nih dokter? Boleh dibantu dijawab? Iya. Jadi memang kalau kita mengkonsumsi kurma lebih dari 2 itu tidak disarankan. Cuman yang jadi permasalahan kan memang pada saat membatalkan puasa hitungannya harus ganjil, tidak boleh genap gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan paling enggak 1 untuk
menyempurnakan ibadahnya seperti itu. Tapi kalau lebih dari 2 tidak disarankan memang karena gula darahnya bisa lonjak tinggi, betul. Jadi kurma boleh mungkin Bu, tapi jumlahnya yang tidak bisa terlalu banyak ya, supaya gula darahnya tidak menjadi tinggi. Itu menimbulkan berdebar-debar atau bergetar seperti itu. Itu sih. Oke, jadi bisa jadi ya tadi kita lihat kembali ya dokter ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga dari Agustri di Oku Timur. Nah, dokter, kalau penderita diabetes suntik insulin, bagaimana pemakaian insulin pada saat puasa? Nah, itu mungkin buka slide yang tadi bisa di zooming besarnya ya. Oke, boleh dibantu untuk panitia slide yang insulin tadi ya dokter ya. Nah, ini tergantung jenis tipe insulin yang digunakan ya. Apakah jadi ada beberapa memang tipe insulin, yaitu insulin yang jangka pendek, jangka panjang, kemudian ada yang gabungan jangka pendek, jangka panjang, sama yang rapid acting, jadi sangat cepat sekali seperti itu kerjanya ya. Nah, kalau yang yang sangat panjang dulu ya, sangat panjang itu berarti dia akan menurunkan gula darahnya tidak langsung dalam waktu cepat, dia bertahap turun, tapi sekali masuk ke badan kita itu dia kerja 24 jam. Kalau belum 24 jam, dia nggak akan hilang dari badan kita, gitu. Nah, yang jadi masalah kalau kita siang berpuasa, berarti gula ini tetap turun dok kalau kita pakai long acting. Iya, betul. Itu makanya perlu penyesuaian dosisnya atau kapan waktu dimasukkannya seperti itu. Kemudian kalau yang short acting itu udah jarang-jarang ya, biasa kita pakainya yang rapid acting ya. Kalau yang rapid acting itu cuma 5 jam dia kerjanya. Jadi kita biasanya berikan pas lagi sahur sama pada saat berbuka. Siang karena kita tidak makan tentunya nggak dikasih rapid acting-nya. Nah, kemudian untuk apakah dosisnya tetap sama dengan sebelum kita berpuasa Ramadan, itu nanti disesuaikan dengan porsi makannya. Itulah makanya harus konsultasi dengan dokter yang biasanya menangani gitu. Supaya dia tahu, dia suka mengawasi pada saat kontrol itu kan akan dilakukan secara rutin untuk pemeriksaan gula darah. Dia ngeh gitu, oh kalau pasiennya diperiksa puasa, gula darah puasa kok gulanya segini ya, kalau dia diperiksakannya 2 jam sesudah makan kok jadi segini ya, oh berarti ada pengaruh makanan nih, nanti dia akan nanya, makannya biasanya jam berapa, terakhir makan itu jam berapa, kalau makan pagi bagaimana, apakah porsinya sama atau kurang dibandingkan makan siang makan malam. Nah, nanti dia bisa menentukan nih, apakah saat sahur perlu dikurangi atau tidak persentase dosis insulinnya gitu. Nah, ini ada penyesuaian nanya, tahu apakah penurunannya bisa berapa banyak, kemudian perlu diturunkan atau enggak, dokter yang biasa nanganin dia yang bisa memberikan jawaban yang seperti itu. Karena masing-masing orang mungkin sama-sama kencing manis, tapi model-model badannya responnya tuh beda-beda gitu. Itu sih. Oke, terima kasih nih Dokter Dewi. Jadi kembali lagi ya tetap harus konsultasikan ke dokter yang biasa menanganinya. Karena perlu juga ya diketahui kondisi-kondisinya. Jadi nanti dokter yang biasa menangani akan memberikan atau mengarahkan untuk dosis insulin ataupun jenis insulinnya. Oke, baik. 3 pertanyaan sudah terjawab dengan jelas ya, teman sehat dan sahabat Siloam. Semoga teman sehat juga jadi lebih ngerti dengan materi yang dibawakan oleh Dokter Dewi hari ini. Nah, senang sekali ya dokter, hari ini teman sehat dan sahabat Siloam semuanya semangat banget nih, banyak banget pertanyaan di kolom chat. Nah, tapi bagi teman sehat yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya atau belum sempat dijawab oleh Dokter Dewi, jangan sedih dan jangan berkecil hati. Tetap pantau terus kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh M-Ganik dan juga Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur ya. Nah, selanjutnya nanti sebagai sesi akhir dari materi dan juga sesi tanya jawab, saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari webinar kita pada kali ini ya. Baik, webinar kita pada kali ini bertema dengan puasa lancar, gula darah
aman. Nah, bolehkah diabetes ini berpuasa? Silakan, boleh dilihat dulu, boleh, tapi tetap ada resikonya ya, yaitu ada hipoglikemik ataupun hiperglikemik. Jika sudah ada gejala-gejala yang muncul, sebaiknya bisa dikonsultasikan juga dengan dokter ya, apakah puasanya bisa dilanjut atau bisa tetap berpuasa. Perlu diperhatikan juga pemeriksaan gula darah saat berpuasa ya, karena ini yang bisa menentukan apakah kita bisa tetap berpuasa atau tidak. Lalu, apa aja yang harus diperhatikan? Jangan lupa 1-2 bulan sebelum berpuasa dicek juga gula darahnya, pantau terus gula darahnya saat berpuasa, dan stop puasanya jika gula darahnya di bawah 70 atau sampai mencapai di atas 300. Oke, sekian ya teman sehat dan sahabat Siloam. Pada seluruh teman sehat dan sahabat Siloam, jangan lupa mengisi formulir evaluasi webinar yang dikirimkan oleh panitia di kolom chat ya. Sebelum kita berpisah dengan Dr. Dewi, saya persilakan Dr. Dewi untuk memberikan closing statement kepada teman sehat semuanya. Boleh, silakan Dr. Dewi. Jadi untuk teman-teman diabetes ini jangan pernah ragu atau khawatir untuk menjalani beribadah puasa, karena berpuasa Ramadan itu memberikan dampak yang baik untuk kesehatan fisik maupun psikis kita. Namun sebelum kita memulai ibadah Ramadan berpuasa, baiknya lah persiapannya juga cukup baik supaya lancar ibadah kita. Kemudian juga tubuh menjadi lebih sehat seperti itu ya. Paling itu aja dari saya. Oke, terima kasih Dr. Dewi. Semoga bermanfaat, dapat diserap dengan baik oleh teman sehat semua dan sahabat Siloam ya, dan bisa diterapkan juga nih. Kita semua tentunya juga jadi lebih paham gimana caranya tetap lancar puasanya, gula darahnya juga tetap aman tentunya ya. Puasanya tanpa khawatir dan diabetes lancar berpuasanya. Nah, teman sehat, kembali lagi saya ingatkan, untuk teman sehat, apakah sudah mengisi formulir evaluasi? Jangan lupa untuk mengisinya ya, linknya ada di kolom chat di Zoom. Oke, sebagai penutup webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dewi sebagai pemateri yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini ya dokter, di sela-sela kegiatannya yang sangat padat ya. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali ya dokter ya, di lain waktu dan lain kesempatan. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin. MGanik, solusi alami yang terbaik.